Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Hijrah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama kami di dalam program Baihaqi Belajar Akidah Islam yang insyaallah tiap Jumat sore dibersamai oleh Al-Ustadz Afifi Abdul Wadud Hafizahullah Ta'ala. Insya Allah pada kesempatan sore hari ini, beliau akan membawakan tema dengan tema mengenal 3 jenis Tauhid. Berhubung beliau sudah bersama kita, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz Afifi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat terus ya Ustaz ya. Semoga Allah merahmati Ustaz. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti pada program biasanya, insya Allah nanti setelah Ustadz Afifi menyampaikan materi bagi para pemirsa sekalian yang ingin bertanya langsung ke Ustadz Afifi, bisa menelepon melalui telepon genggam di nomor 0813 2552 4815. Kami ulangi, bagi para pemirsa sekalian yang ingin bertanya langsung ke Ustadz Afifi, tentunya selepas beliau menyampaikan materi, bisa menghubungi melalui telepon genggam di nomor 0813 2552 4815. Atau bisa juga mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp di 0813 2552 4816. Kami ulangi sekali lagi. Atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat WhatsApp di 0813 2552 4816. Atau bisa juga komen di live chat YouTube atau di Facebook, seperti itu. Baik, berhubung untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Afifi, tafadhol masykuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa Hijrah TV kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan program kita Baihaqi Belajar Akidah Islam. Kita pada sore hari ini insyaallah akan mempelajari tentang pembahasan mengenal 3 jenis Tauhid. Sebagaimana telah kita sampaikan dari awal kajian kita, bahwa Allah menciptakan kita ini dalam rangka untuk mewujudkan Tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepadaku. Liya'buduni ay liyuwahiduni. Demikian para salaf kita menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan agar beribadah kepadaku itu agar mentauhidkanku. Sehingga seluruh ayat Al-Qur'anul Karim yang berisi perintah untuk beribadah kepada Allah, artinya perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya tersebut. Dan tauhid inilah yang didakwakan oleh semua para nabi dan rasul. Di mana semua nabi dan rasul mereka berdakwah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah taala. Dari nabi yang pertama, rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, tanpa kecuali. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, di mana setiap rasul ini seruannya adalah an ibudullaha, serulah atau yaitu sembahlah Allah Subhanahu wa taala, dan jauhilah taghut. Beribadah kepada Allah dengan menjauhi taghut, itulah makna tauhid.
sehingga menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Para pemirsa, ketika ini tujuan diciptakannya manusia itu adalah dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Sehingga bagaimana seorang hamba totalitas kehidupannya dalam rangka beribadah kepada Allah dalam pengertian mentauhidkan Allah Ta'ala. Ternyata sebagian manusia mereka salah paham dengan makna-makna tauhid. Sehingga ketika kita bicara tentang tauhid, bermunculan teori-teori berkaitan dengan masalah tauhid. Ada tauhid menurut versi Jahmiyah, ada tauhid menurut versi Mu'tazilah, ada tauhid menurut versi Asy'ariyah, ada tauhid menurut versi Sufiyah, sehingga menimbulkan makna yang bermacam-macam. Tentu yang kita inginkan adalah tauhid dengan makna yang hak, makna yang benar, dan makna yang benar itu adalah makna yang disampaikan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di mana para ulama menjelaskan kepada kita bahwa orang tidak akan dikatakan mentauhidkan Allah kecuali dia mewujudkan 3 jenis tauhid. Yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Orang tidak dikatakan mentauhidkan Allah kecuali mewujudkan 3 jenis tauhid ini. Sesungguhnya pembagian tauhid menjadi 3 ini dalam rangka untuk semata-mata dalam rangka untuk menjelaskan kepada kita semuanya, karena telah terjadinya kesalahan-kesalahan di dalam memahami tauhid. Seperti umpamanya sebagian orang mereka merasa telah mentauhidkan Allah, padahal mereka baru meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam uluhiyahnya mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan, mereka memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita memperjelas tentang makna tauhid dan pembagiannya ini dalam rangka untuk meluruskan kita dalam wujudkan tujuan ibadah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah taala, tauhid sendiri secara bahasa maknanya adalah dari kata-kata wahada yuwahidu tauhidan, yang maknanya adalah menjadikan sesuatu itu tunggal, esa, satu-satunya. Ini adalah makna tauhid. Sehingga kalau kita dikatakan wajib kita mentauhidkan Allah, artinya wajib kita menjadikan Allah adalah esa, tunggal, satu-satunya, tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tauhid rububiyah maknanya adalah itu keyakinan yang berkaitan tentang af'alullah, keyakinan yang berkaitan tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mencipta, kemudian menghidupkan, mematikan, kemudian mengurus alam semesta. Perbuatan-perbuatan yang hanya Allah yang melakukannya. Perbuatan-perbuatan yang hanya Allah yang melakukannya.
Tidak ada selain Allah yang bisa melakukan perbuatan tersebut. Pembicaraan yang berkaitan tentang perbuatan-perbuatan Allah itu adalah pembahasannya pada tauhid rububiyah. Ini tauhid yang membahas tentang af'alullah, ini perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Adapun tauhid uluhiyah, tauhidul ilah atau tauhidul ibadah, ini tauhid yang berkaitan dengan af'alul ibad, perbuatan para hamba. Di mana para hamba wajib secara totalitas mempersembahkan semua ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid rububiyah ini, tauhid uluhiyah inilah yang kita ucapkan dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya Allah yang berhak disembah. Selain Allah tidak berhak disembah. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat rububiyah. Dan selain Allah tidak memiliki sifat rububiyah. Sehingga Allah menegaskan dzalika bi annallaha huwal haq. Yang demikian itu karena Allah adalah al-haq. Sesembahan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Dan selain Allah adalah sembahan yang batil. Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Dan semua yang disembah selain Allah adalah kebatilan. Sesembahan-sembahan yang batil. Dan itulah yang terkandung dalam makna kalimat la ilaha illallah yang telah kita bahas pula. La ilaha adalah penolakan atau peniadaan. Ditiadakan semua jenis sesembahan. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya. Illallah, penetapan bahwa sembahan yang sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhid asma dan sifat adalah keyakinan mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah telah jelaskan dalam Al-Quranul Karim, yang Allah telah jelaskan dalam sunnah Nabi SAW, dalam kita menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, tanpa melakukan penyimpangan-penyimpangan, bila tamsil, bila tahrif, tanpa melakukan pemvisualisasian menggambarkan bagaimana sifat Allah Ta'ala, ini bila takyif, dan tanpa melakukan penolakan terhadap nama dan sifat Allah, ini bila taktil, karena Allah yang telah menetapkan sendiri semua nama dan sifat yang tersebut. Demikian pula Rasulullah SAW yang telah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah menegaskan walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Sehingga Allah menjelaskan dirinya memiliki nama-nama yang indah. Yang nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya tidak terbatas. Adapun ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang hadits lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Barang siapa dia mengihsa. Mengihsa itu satu, dia mengetahui itu nama Allah Ta'ala. Kedua, memahami kandungan nama Allah Ta'ala tersebut. Yang ketiga, beribadah kepada Allah dengan apa yang terkandung pada nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Contohnya adalah
Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Allah zat yang Maha Rahman, Maha Penyayang. Kita tahu bahwa ini adalah nama Allah. Ar-Rahman adalah nama Allah Ta'ala. Ar-Rahman nama Allah Ta'ala. Yang kedua, bahwa nama Allah Ar-Rahman ini maknanya adalah Dzur Rahmah Al-Wasi'ah. Pemilik rahmat yang luas. Sifat Allah adalah pemilik rahmat yang luas. Allah adalah Arhamur Rahimin. Allah adalah zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yuhibbur rahmah. Allah mencintai sifat kasih sayang. Maka apa yang mesti kita lakukan berkaitan dengan nama Allah Ar-Rahman? Kita tidak boleh putus asa dari luasnya rahmat Allah. Kita mesti apabila pengen disayang oleh Allah, hendaklah kita menjadi hamba yang penyayang. Sehingga Nabi mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah hamba Allah yang di muka bumi, Allah yang di langit akan menyayangi Anda. Ini adalah man ahsaha. Barang siapa mengihsa, mengetahui itu nama Allah, memahami kandungannya, beribadah kepada Allah dengan kandungan tersebut, maka itu namanya mengihsa. Barang siapa mengihsa, man ahsaha, barang siapa mengihsa dari nama-nama Allah tersebut, maka dia akan masuk surga. 99 itu yang Nabi katakan man asaha dakhalal jannah. Adapun dari mana kita mengetahui bahwa nama Allah itu tidak terbatas? Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengatakan dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bi ilmikal ghaib. Allahumma inni bi kulli ismin huwalak. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwalak. Sammaita bi nafsak. Au alam ta'a wa ansalta fi kitabik. Au alam ta'adan min khalqik. Au ista'tharta fil ilmil ghaib indak. Ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan seluruh namamu. Bikulis min huwalak. Dengan semua nama yang Engkau telah menamai dirimu dengan nama-nama tersebut. Sammaita bi nafsak. Aku minta kepada Engkau ya Allah dengan semua nama yang Engkau telah menamai dirimu dengan nama-nama tersebut. Nama yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada hamba Allah. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bi nafsak. Nama-nama Engkau telah namai dirimu dengan nama-nama itu. Au anzalta fi kitabik, atau nama yang telah Engkau turunkan dalam kitabmu, yang dijelaskan Allah dalam kitab yang Allah turunkan. Au alam ta'ahadan min khalqik, atau yang telah Engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu. Au ista'tharta fi ilmil ghaib indak, atau nama yang telah Engkau simpan dalam ilmu ghaibmu. Nama yang Allah turunkan dalam kitabnya, maka kita tahu melalui kitab yang Allah turunkan. Nama yang Allah ajarkan kepada hamba-hamba Allah Ta'ala, di antara hamba Allah Ta'ala, maka yang adalah hamba Allah Ta'ala tersebut, nama yang Allah simpan di ilmu ghaibnya Allah Ta'ala, hanya Allah yang mengetahui berapa jumlah nama-nama tersebut, karena Allah simpan dalam ilmu ghaibnya. Sehingga apa yang kita ketahui adalah sebagian daripada nama-nama Allah yang Allah ajarkan kepada kita melalui kitab yang Allah turunkan melalui Rasulnya, dan apa yang Nabi sampaikan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang disimpan di ilmu ghaib Allah, kita tidak mengetahuinya. Sehingga nama Allah kita tidak mengetahui berapa jumlah persisnya yang dikenalkan Allah kepada kita, di antaranya 99 nama dengan catatan man ahsaha dakhalal jannah, sehingga 99 itu bukan keseluruhan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tauhidul asma wa sifat, di mana kita wajib mengesahkan Allah dalam semua nama-nama dan sifat, di mana Allah lah pemilik nama yang sempurna,
satu-satunya pemilik nama yang sempurna, pemilik sifat yang sempurna, yang tidak ada memiliki sifat-sifat yang sempurna selain Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah taala, pertanyaannya adalah ketika para ulama membagi 3 jenis tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Dari mana para ulama ini membagi 3 jenis tauhid ini? Pembagian 3 jenis tauhid ini adalah hasil istiqra. Hasil istiqra, pembahasan, telaah terhadap seluruh nas-nas Al-Quran, nas-nas hadis Nabi. Maka semua nas-nas itu ketika dikumpulkan yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, maka larinya kepada yaitu kalau enggak rububiyah, ya uluhiyah, ya asma sifat. Kalau enggak berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah, siapa itu Allah dengan perbuatannya, Allah sang pencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mengatur alam semesta dan yang lain-lainnya. Yang bicara tentang Allah SWT. Berpembicaraan tentang semua af'alullah ini masuk dalam jenis tauhid rububiyah. Dan semua ayat yang berbicara tentang perintah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini masuk dalam tauhid uluhiyah. Dan semua penjelasan ayat dan hadis yang bicara tentang nama-nama dan sifat Allah ini masuk dalam ini tauhid asma wa sifat. Sehingga silahkan kumpulkan semua ayat dan hadis Nabi yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, maka semasuknya akan kepada 3 jenis tadi. Kalau enggak rububiyah, ini uluhiyah dan asma wa sifat. Dan sesungguhnya juga ada satu ayat yang mencakup 3 perkara ini, 3 jenis tauhid ini. Apa yang tercantum dalam surat Maryam ayat yang ke-65 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabil li ibadati. Hal ta'lamu law samian? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah adalah Rabbnya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ini bicara tentang rububiyah Allah Ta'ala. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah adalah Rabbnya langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Ini bicara tentang rububiyah Allah Ta'ala. Fa'budhu wastabil ibadati. Sembahlah Allah dan bersabarlah dalam menyembah Allah. Ini tauhid uluhiyah. Perintah Allah untuk kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hal ta'lamu law samian. Apakah Anda mengetahui ada yang serupa, yang sama dengan Allah Ta'ala? Ini adalah tauhid asma wa sifat. Bicara tentang kesempurnaan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu ayat ini berbicara tentang 3 jenis tauhid tersebut. Para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di zaman Rasulullah SAW tidak pernah ada penjelasan bahwasanya tauhid ada 3, tidak pernah ada. Penjelasan itu dijelaskan oleh para ulama karena sebuah kebutuhan. Di zaman Rasulullah SAW, seruan Nabi adalah ayuhanas, qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Ini seruannya, inilah seruan, yaitu seruan para Nabi, seruan Rasulullah SAW. Agar manusia mereka itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang apabila manusia mengucapkan kalimat ini, maka mereka akan mewujudkan tauhid yang dituntut oleh Nabi atau dalam dakwahnya Nabi. Mereka faham bagaimana yang dikatakan mentauhidkan Allah itu. Tidak perlu mereka diajari tentang rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Mereka faham. Dan kandungan ketiganya ini telah ada dalam Al-Quranul Karim.
Tetapi dalam perkembangannya ternyata ada orang-orang yang mereka itu telah merasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka ini belum memenuhi ini tuntutan bertauhid kepada Allah taala. Sebagaimana praktek yang Allah katakan dalam ini Al-Qur'anul Karim, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa musyrikun." Kenyataan praktek yang ada di tengah-tengah, yaitu manusia itu, berapa banyak orang-orang yang mereka beriman kepada Allah, praktek hariannya mereka menyekutukan Allah Ta'ala. Mereka menyangka dirinya telah beriman kepada Allah Ta'ala, tetapi mereka perilakunya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita menjelaskan, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi, tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini beriman kepada Allah fi rububiyati, mengimani Allah dalam perkara rububiyahnya, di mana mereka sudah berkeyakinan Allah itu adalah sang pencipta, Allah itu yang menghidupkan, Allah itu yang mematikan, Allah itu yang mengatur alam semesta. Mereka telah punya keyakinan seperti ini. Tetapi mereka ini menyekutukan Allah Ta'ala. Wa ma yu'minu aktsarum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah mereka itu mengimani Allah Ta'ala, kecuali berapa banyak orang mereka mengimani Allah Ta'ala, ternyata mereka itu musyrik. Ternyata mereka itu menyekutukan Allah Ta'ala. Mereka mengimani Allah dalam hal rububiyah, yaitu dalam hal keyakinan-keyakinan mereka, bahwasanya mereka meyakini Allah sebagai sang pencipta, Allah yang mengatur alam semesta. Kemudian mereka praktek ibadahnya menyekutukan Allah Ta'ala. Kala di zaman Nabi, praktek seperti ini ada pada orang-orang musyrikin Quraisy. Orang-orang musyrikin Quraisy, mereka ini mengimani Allah tentang rububiyah Allah Ta'ala. Mereka mengimani Allah tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diungkapkan di dalam banyak ayat tentang orang-orang musyrikin Quraisy ini. Di antaranya Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Apabila kamu tanyakan pada mereka, ya Muhammad, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan mengatakan Allah. Ayat ini menjelaskan tentang keyakinan orang-orang Quraisy. Abu Jahal dan kawan-kawannya itu, mereka sangat meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di ayat yang lainnya Allah katakan, "Amman khalaqa qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absar wa ma yukhrijul hayya minal mayyit wa ma yukhrijul mayyita minal hayy wa ma yudabbirul amra sayaquluna Allah qul afala tattaqun." Katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup? Siapakah yang mengatur seluruh alam semesta yang ada ini, segala urusan yang ada ini? Pasti mereka akan mengatakan, sayaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Qul afala tattaqun, tapi kenapa kamu tidak bertakwa, tidak taat, tidak tunduk, tidak patuh, tidak beribadah kepada Allah, tidak mengesahkan Allah dalam ibadahnya? Sehingga tauhid rububiyah ini ada prakteknya, ada orang mereka telah mengimani Allah dalam hal rububiyah, tetapi praktek ibadahnya mereka menyekutukan Allah SWT. Allah tidak mau kalau hanya diyakini tentang rububiyahnya, tapi mereka tidak totalitas memberikan amal ibadahnya kepada Allah SWT. Maka yang diserukan Nabi adalah
agar mereka totalitas memberikan ibadah kepada Allah. Itulah yang dimaksudkan ucapan ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, ucaplah kalian kalimat la ilaha illallah. Sesungguhnya keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala, kalau hanya keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala atau keimanan tentang rububiyah Allah taala, itu telah menjadi fitrahnya manusia. Telah menjadi fitrahnya manusia. Sehingga iblis juga meyakini tentang rububiyah Allah taala. Fir'aun juga meyakini tentang rububiyah Allah taala. Orang-orang musyrikin Quraisy juga meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana iblis mengatakan kepada Allah, "Fabi izzatik." Demi kemuliaanmu ya Allah. Iblis bersumpah dengan kemuliaan Allah Ta'ala. Pengakuan mereka tentang Allah Ta'ala. Atau ketika iblis kena ditanya kenapa dia tidak mau sujud pada Adam. Kenapa dia membangkang perintah Allah untuk sujud pada Adam? Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Ya Allah, aku lebih baik dibandingkan dengan Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Perhatikan baik-baik. Iblis mengatakan, khalaqtani, ya Allah engkau telah menciptakan aku. Artinya, iblis mengakui tentang Allah sang pencipta. Fir'aun, yang zahirnya mereka itu menentang Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Tetapi sesungguhnya batinnya kata Allah mereka meyakini tentang apa yang didakwakan Nabiullah Musa. Wajahatu biha. Fir'aun dan konco-konconya, mereka menampakkan penentangan juhud kepada dakwahnya Nabiullah Musa. Ajakan Musa untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Wajahatu biha. Padahal kata Allah, wastaiqanatha anfusuhum. Hati kecil mereka, hati jiwa mereka meyakini tentang apa yang didakwakan Nabiullah Musa alaihissalam. Kenapa mereka menampakkan juhud, penentangan, zulman wa uluwan? Karena ini kezaliman dan keangkuhan yang ada pada Fir'aun. Maka Nabiullah Musa pun ketika Fir'aun mengingkari apa yang disampaikan, diajakkan Nabiullah Musa untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Kata Nabiullah Musa, laqad alimta ma anzalallahu haula. Sesungguhnya engkau tahu, wahai Fir'aun, tidaklah menurunkan itu semuanya. Ma anzal haula, tidaklah yang menurunkan itu semuanya adalah kecuali ilallah. Basair, kamu betul-betul telah mengetahuinya. Dengan pengetahuan yang pasti. Sehingga sesungguhnya keyakinan tentang Allah, mereka meyakininya. Sehingga di sini, para ulama ketika menjelaskan, yaitu tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-sifat, ini kebutuhan penjelasan. Ini adalah kebutuhan dalam rangka menjelaskan kapan orang itu dikatakan telah bertauhid. Orang belum dikatakan bertauhid kalau hanya mereka ini berkeyakinan tentang rububiyah Allah Ta'ala. Orang telah dikatakan bertauhid apabila telah menyatukan 3 jenis tauhid tersebut. Rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Ketika orang hanya baru berkeyakinan tentang rububiyah Allah Ta'ala, saya yakin Allah itu ada. Allah itu yang menciptakan. Allah itu yang mengatur alam semesta dan seterusnya itu. Ini belum memasukkan dia bertauhid. Belum memasukkan dia menjadi orang yang mereka bertauhid. Sampai dia totalitas mereka menjadi ahli tauhid. Yaitu mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah setelah dia berkeyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Seandainya berkeyakinan tentang Allah yang berkaitan dengan rububiyah Allah telah menjadikan dia itu menjadi ahli tauhid,
Maka iblis telah bertauhid. Fir'aun juga bertauhid. Kemudian orang-orang musyrikin bertauhid. Tapi mereka semuanya Allah katakan kafir musyrik. Karena mereka belum memenuhi tuntutan la ilaha illallah, totalitas memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian adapun asma wa sifat dibawakan para ulama secara khusus karena sungguhnya karena pentingnya dan mendesaknya menjelaskan tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang sebetulnya asma wa sifat ini masuk dalam kandungan rububiyah Allah taala. Di mana bagian daripada mengenal Allah adalah mengenal rububiyahnya Allah dan mengenal nama-nama dan sifat Allah. Ini adalah berbicara tentang Allah taala. Bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhid uluhiyah bicara tentang perbuatan kita yang harus kita lakukan kepada Allah, yaitu totalitas mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sebagian ulama itu membagi tauhid bukan dengan 3 tapi dengan 2. Tauhidul ilmi dan tauhidul talab. Tauhid yang berkaitan dengan ilmu, ini apa yang mesti kita ketahui, kita ilmui, kita yakini tentang Allah. Ini masuk di situ rububiyah dan asma sifat. Pembahasan rububiyah dan asma sifat masuk di situ. Kemudian tauhidut talab, tauhid yang berkaitan dengan talab yaitu tuntutan, inilah yang dimaksudkan dengan tauhid uluhiyah, la ilaha illallah, tuntutan totalitas. Kita untuk tuntutan totalitas kepada kita untuk mempersembahkan totalitas ibadah kita hanya kepada Allah Ta'ala. Maka para ulama perlu menjelaskan hakikat tauhid yang seperti ini, karena ternyata ada orang-orang yang mereka itu telah mereka telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka telah merasa dirinya muslim, dirinya telah merasa mentauhidkan Allah, padahal ternyata mereka baru dalam sebatas keyakinan-keyakinan tentang rububiyah Allah Ta'ala dan belum memberikan totalitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dituntut bertauhid itu adalah setelah dia berkeyakinan tentang Allah, maka dia totalitas memberikan ubudiyahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada syubhat. Ini ada sebuah hal yang membuat atau kerancuan yang dilontarkan oleh sebagian orang. Tuduhan pertama ketika para ulama menjelaskan tentang 3 jenis tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma sifat ini, tuduhan mereka yang pertama adalah ini adalah pembagian bid'ah yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah pembagian bid'ah yang tidak pernah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertama. Yang kedua, di antara tuduhan mereka apa? Bahwa ini adalah pembagian tauhid ala trinitas. Pembagian tauhid ala trinitas, modelnya orang Nasrani. Bapak-Ibu sekalian, yang melontarkan syubhat seperti ini, kemungkinannya satu, adalah orang yang betul-betul bodoh. Orang yang betul-betul bodoh. Tidak mengetahui tentang hakikat ilmu. Orang yang bodoh kewajibannya belajar kepada para ulama. Dan mentelaah kitabnya para ulama. Atau yang kedua, pura-pura bodoh. Pura-pura bodoh. Yang dia sungguhnya adalah, atau dia aslinya hakikatnya adalah para penyesat, para provokator yang ingin memprovokasi manusia untuk memiliki pandangan yang buruk terhadap para ulama yang mereka membagi tauhid menjadi 3. Pembohong, provokatif sifatnya, sehingga mengatakan pembagian tauhid yang 3 adalah pembagian ala trinitas. Tidak keluar dari itu. Mari kita lihat sedikit bagaimana menjawab syubhat mereka itu. 1.
Apa yang mereka katakan bahwa ini pembagian bid'ah, tidak ada zaman Nabi SAW, maka perlu kita tegaskan hakikat tauhid yang tiga, rububiyah, uluhiyah, asma sifat ini sudah ada dalam Quran. Hakikatnya sudah ada dalam Quran. Pembicaraan tentang rububiyah Allah Ta'ala, uluhiyah Allah Ta'ala, kemudian asma sifat Allah Ta'ala, sudah ada dalam Al-Quran semuanya itu. Sedangkan para ulama menjelaskan dengan pembagian ini, karena dalam rangka untuk menjelaskan kebutuhan ilmiah, dalam rangka untuk penjelasan kepada orang-orang yang mereka telah keliru dalam memahami tauhid, agar mereka tahu bahwasanya tidak dikatakan bertauhid kecuali mewujudkan ini 3 poin tersebut. Karena prakteknya ada orang-orang yang mereka baru berkeyakinan tentang Allah tapi sudah merasa telah bertauhid. Demikian juga perlu kita jelaskan, itu kita sampaikan. Kalau Anda bid'ahkan pembagian tauhid yang 3 itu, maka wajib bagi Anda membid'ahkan pembagian bahasa Arab atau pembagian bahasa Arab dengan nahwu shorof. Di zaman Nabi nggak ada pelajaran nahwu shorof, nggak ada. Kenapa muncul pelajaran nahwu shorof? Di zaman Nabi, para sahabat itu mereka sudah benar cara berbahasa Arabnya. Sudah benar. Kapan para ulama mulai memunculkan ini kaidah-kaidah nahwu dan shorof, pelajaran nahwu dan shorof? Ketika mulai didapatkan adanya orang-orang yang mereka salah dalam berbahasa Arab. Harusnya rofa dibaca nasob, yang bisa maknanya itu terbalik-balik, maknanya itu sangat berbahaya. Harusnya ini memukul menjadi dipukul. Ini menjadi terbalik. Para ulama sehingga perlu jelaskan hakikat cara berbahasa Arab yang benar. Dikeluarkanlah ilmu ini nahwu dan shorof. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Bahasa Arabnya sudah ada hakikatnya. Tidak ada yang berubah. Dijelaskannya dalam rangka menuntun mereka supaya berbahasa Arab yang benar. Dengan kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh para ulama tersebut. Satu. Contoh yang kedua. Di zaman Nabi, nggak ada itu pembagian hukum wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Nggak ada. Tidak ada. Tetapi hakikat hukum ini sudah ada semuanya dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang haram, yang makruh, sudah ada dalam ini Quran dan Sunnah. Dikeluarkannya oleh para ulama dalam rangka untuk bayan, penjelasan. Supaya kita faham, tahu mana yang masuk dalam kategori wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang haram. Mimbabil bayan, dalam rangka untuk menjelaskan. Tidak ada yang berubah sama sekali. Semuanya sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sehingga tidak ada seorang pun yang mengingkari tentang pembagian yaitu hukum yang 5 tadi. Yaitu wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Nggak ada yang mengingkari. Nggak ada yang mengingkari nahwu shorof, nggak ada yang mengingkari. Karena itu semuanya sudah ada hakikatnya dalam Quran dan Sunnah. Mereka menjelaskan untuk mengembalikan atau untuk memahami supaya benar. Sama dengan tauhid ini. Apa yang para ulama jelaskan tentang rububiyah, uluhiyah, asma sifat, semuanya sudah ada dalam Al-Quranul Karim. Tapi karena ada orang-orang yang mereka ini keliru dalam bertauhid, dia baru meyakini tentang Allah dalam hal rububiyahnya tadi, sudah merasa bertauhid, amaliyahnya dia minta ke kuburan. Amaliyahnya dia ngingu jimat-jimat, ngumpul kolektor jimat. Amaliyahnya dia ke sesajen, labuan, ke dukun. Ini praktek yang salah. Padahal dia mengaku bertauhid.
Maka perlu para ulama jelaskan, oh tauhid kamu salah. Yang benar itu tauhidnya begini. Setelah kamu berkeyakinan tentang Allah, kamu punya kewajiban totalitas mempersembahkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu dijelaskan para ulama. Dalam rangka untuk menjelaskan tentang ini hakikat tauhid yang sesungguhnya. Kemudian, ini yang pertama, jawaban yang pertama. Dan para ulama telah membawakan pendapat-pendapat para ulama, para imam-imam dari zaman jauh sebelumnya. Karena tuduhan mereka juga, ini tauhid Wahabi. Tauhidnya Ibnu Taimiyah. Seakan-akan ini adalah cetusan Ibnu Taimiyah, cetusan orang-orang Wahabi. Dinukil oleh para ulama jauh sebelum Ibnu Taimiyah telah bicara tentang jenis-jenis rububiyah, asma wa sifat, kemudian uluhiyah, udah bicara. Ini dimuat dalam kitabnya para ulama, khususnya untuk membantah, ya ini kitab yang membantah, ya ini orang yang mereka menuduh ini pembagian bid'ah. Adapun mereka mengatakan bahwasanya pembagian tauhid yang 3 ini adalah bentuk trinitas. Maka ini orang yang boleh jawab, kalau nggak bodoh, ya pura-pura mereka ini bodoh, sungguhnya aslinya provokator. Provokator. Apalagi belajarnya, umpamanya di Saudi, apalagi belajarnya itu di kampus yang mengajarkan tentang hakikat tauhid, lalu provokatif, mengatakan pembagian trinitas. Ini adalah provokator untuk membangkitkan kebencian manusia, masyarakat kepada dakwah yang hak yang akan menjelaskan yang akan mengajak kepada tauhid. Trinitas itu pengakuan 3 Tuhan. Tuhan ini Allah satu di antara yang 3. Beda dengan penjelasan tentang ini tauhid, pembagian tauhid yang 3 tadi. Maka ini adalah upaya pembohong besar, provokatif. Orang seperti ini memang ini betul-betul penyesat. Menyesatkan, ya ini manusia. Bahwasanya buktinya para ulama dalam masalah menjelaskan tauhid ini, pembagian itu dalam rangka untuk menjelaskan. Ada ulama yang menjelaskan tauhid menjadi 2 bagian, ada menjadi 3 bagian, ada menjadi 4 bagian. Yang penting itu menjelaskan hakikat tauhid yang sesungguhnya. Yang 2 contohnya pada ulama bagi tauhidul ilmi al-i'tiqadi dan tauhidul talab. Tauhidul ilmi al-i'tiqadi, tauhid yang berkaitan ilmu dan keyakinan. Itulah yang kemudian masuk di situ pembahasan rububiyah dan asma sifat. Yang kedua tauhidul talabi, tauhid yang merupakan tuntutan, itulah tauhid uluhiyah. Ini yang bagi 2. Yang bagi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma wa sifat. Yang bagi 4, tauhid uluhiyah, atau rububiyah, uluhiyah, asma, sifat. Karena fokusnya memang bukan pada soal 2, 3, 4-nya itu. Fokusnya itu ingin menjelaskan tentang hakikat tauhid yang sesungguhnya, yang benar. Bapak sekalian, ini penting untuk kita pahami bersama-sama. Yang penting adalah kita bagaimana paham tentang hakikat tauhid. Orang tidak dikatakan bertauhid kecuali betul-betul dia memiliki keyakinan yang benar tentang rububiyah Allah Ta'ala. Memiliki amaliyah yang benar tentang uluhiyah, tauhid uluhiyah. Di mana kita totalitas mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Dan memiliki keyakinan yang benar tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita bicarakan pada pembicaraan kita sore kali ini. Ini fokus ini mengenal tentang 3 jenis tauhid dan pengenalan para ulama pembagian 3 jenis tauhid ini ada sebuah penjelasan dalam rangka memahamkan hakikat tauhid yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul, sehingga bukan seperti tuduhan sebagian orang ini adalah pembagian yang bid'ah, ini adalah pembagian ala trinitas, ini semuanya adalah pembohong, ini semuanya adalah penipuan, dan ulama betul-betul semuanya dijelaskan dengan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mudah-mudahan Allah menuntun kita untuk memiliki pemahaman yang benar tentang tauhid ini, karena ini sangat menentukan sekali dalam kita beragama.
Jangan sampai kita baru berkeyakinan tentang Allah Ta'ala, Allah satu, Allah sang pencipta, Allah pengatur alam semesta, lalu nggak peduli dengan praktek ibadah yang kita lakukan. Kita ke dukun, kita ke kuburan, minta-minta kepada wali, punya keyakinan yang batil, ini semuanya akan bisa merusak yakni tauhid kita. Demikian Bapak sekalian yang kita sampaikan, semoga manfaat. Insyaallah kita perjelas apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan kita ini. Baik, jazakallah khairan. Barakallahu fiik Ustaz telah menyampaikan materi pada kesempatan sore hari ini. Untuk sejauh ini ada belasan pertanyaan Ustaz. Untuk pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, teman saya si Fulan ini kerjaannya hari-hari jual togel, tapi dia rajin sholat dan sedekah. Tapi kalau sedekah dibicarakan orang lain. Dia sering bersedekah tapi menggunakan uang hasil togel dan lain-lain. Pertanyaannya Ustaz, apakah itu diperbolehkan Ustaz? Amal kebaikannya apakah diterima Allah? Mohon penjelasannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sholat tetapi dia sregep main togel, ini seperti sholatnya belas nggak nyambung dengan perbuatan dia. Allah SWT berfirman, Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu benar-benar akan mencegah perbuatannya dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang mereka tetap sholat, kemudian perbuatannya itu adalah perbuatan keji dan mungkar jalan terus, menunjukkan sholat dia sholat yang tidak berbuah. Mungkin ya kalau bicara tentang sah, ya sholatnya sah, dia setelah sholat. Tetapi seperti sholat yang tidak membuahkan yakni apapun dalam kehidupannya itu. Dalam agama kita ini, semua ibadah ini tujuannya adalah untuk terbentuknya ketakwaan. Tujuannya terbentuknya ketakwaan. Ibadah yang tidak membentuk ketakwaan itu menjadi ibadah yang ibaratnya tanpa ruh, ibadah yang tidak memiliki ruh, ibadah yang mati, ibadah yang tidak berkualitas sama sekali. Maka orang yang sholat ada dua, fawailun lil musallin, celaka orang-orang sholat, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khashi'un. Ada orang salat untung, ada orang salat celaka. Mana orang salat yang celaka? Orang mereka melalaikan salatnya. Salatnya lalai. Lalai itu termasuk diantaranya, yaitu lalai kewajibannya, lalai waktunya, lalai dia salat tapi lalai tentang isi kandungan salat tersebut, sehingga salatnya ibaratnya badan tanpa ruh. Orang beruntung, orang mereka salatnya dilakukan dengan khusyuk. Yang khusyuk itu salat yang memiliki dampak dalam kehidupan dia. Puasa, orang kalau puasa dengan benar, keutamanya sangat banyak banget, sangat banyak sekali. Di antaranya masukkan dia ke surga, kemudian akan itu mencegah hawa nafsunya, dan keutamaan-keutamaan yang lain yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Tapi kalau dia itu puasanya itu ternyata tidak menghasilkan ketakwaan, maka kata Nabi, rubba shaimin laisa lahu min syami ilal juwalatos. Berapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Tentu lapar dan haus bukan keutamaan. Dia sudah puasa, lapar, haus, terus nggak dapat apa-apa. Ini malah sebuah kesengsaraan. Demikian pula orang yang haji, ada yang haji mabrur, ada yang mabrut, bukan lagi mabrur. Yang mabrur yang baik, yang bagus hajinya itu ikhlas, mengikuti Nabi, berbuah akhlak yang baik. Haji yang mabrut, artinya yang hanya ngawut-ngawut duit, ngawut-ngawut waktu, sehingga muspro apa yang dia lakukan tidak diterima Allah Ta'ala. Maka di sini hendaknya dia perhatikan bahwasanya kalau dia sholat dan dia tetap hari-hari mainnya togel, hendaknya dia lihat ibadahnya itu apa hasilnya, apa hasil ibadahnya tersebut. Kemudian sedekah yang dikeluarkan dari barang yang haram tidak diterima Allah Ta'ala. Tidak diterima Allah sedekah dari barang yang haram. Sehingga sedekah Allah hanya menerima yang thayyib. Innallaha thayyibun
la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Termasuk sedekah barang yang sedekah hasil dari barang yang haram, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Untuk pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak Erik di Semarang, izin bertanya Ustadz, jika orang tua kita dulu pernah mendekati syirik, yaitu mendatangi kiai, terus diberi air yang dikasih doa untuk diminum demi kesembuhan, tapi beliau sekarang sudah mengakui kesalahan tersebut. Pertanyaannya Ustadz, apakah perlu syahadat ulang, serta bentuk taubat seperti apa yang harus dilakukan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang seperti itu nggak perlu bertaubat ulang. Dia langsung saja meninggalkan masa lalunya, kemudian dia tinggalkan, dia istighfar kepada Allah SWT, karena juga mungkin karena kebodohannya, ketidaktahuannya, maka ya tinggal ditinggalkan, bertaubat kepada Allah Ta'ala, menyesal perbuatannya, dan memperbaiki untuk kedepannya, semakin memperdalam tauhid, semakin meluruskan akidahnya, membersihkan dari segala macam bentuk kesyirikan. Udah, itu aja, tanpa tidak perlu untuk bersyahadat ulang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, maaf Ustadz, mau bertanya, orang tua suami saya belum dapat hidayah, masih percaya dengan kesyirikan. Sebagai anak, suami saya boleh tidak mendoakan dengan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira atau doa minta hidayah Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Doa yang paling tepat adalah doa untuk Allah memberikan hidayah kepada orang tua yang masih melakukan praktek-praktek kesyirikan. Sehingga doa untuk supaya Allah membuka hatinya, yaitu diberikan hidayah, sehingga punya kecenderungan untuk memahami agama dengan benar dan mempraktekkan dengan cara yang benar. Dan tetaplah dan berkaitan orang tua kita dalam rangka untuk bisa memudahkan dia juga mendapatkan hidayah, maka iringilah dengan menyempurnakan birrul walidainnya, sehingga lebih gampang untuk menyampaikan agama kepada orang tua. Sebagaimana juga Allah memerintahkan kita, seandainya orang tua kita ini musyrik, lalu memerintahkan kesyirikan pada kita, fala tuti'huma, jangan kamu ikuti keduanya, karena berkaitan dengan ini haknya Allah SWT. Tetapi bagaimana kita tetap bermuamalah kepada orang tua? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah Anda bermuamalah dengan kedua orang tua Anda dengan cara yang baik. Sehingga tetaplah pergaulan orang tua Anda dengan cara yang baik. Sehingga dengan birrul walidain lebih ketat atau lebih banyak kepada orang tua, lebih menunjukkan perhatian orang tua, mudah-mudahan orang tua lebih gampang dan lebih lunak hatinya untuk bisa menerima petunjuk-petunjuk Islam. Dan tentu jangan lupa untuk senantiasa mendoakan orang tua terus-menerus agar orang tua mendapatkan hidayah Allah Ta'ala. Meninggalkan masa lalu, meninggalkan kesatanya, dan kemudian mulai meniti jalan yang hak atau jalan sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Ada penanya dari telepon. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa di mana? Sama Ibu Ida dari Palembang. Iya, silakan Ibu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Ini Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz. Apa benar Pak Ustadz saya ini menjalankan sunnah itu apa sudah benar ya Pak Ustadz? Ini Pak Ustadz, saya itu kalau sholat maghrib Pak Ustadz, maghrib itu 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat Pak Ustadz. Nah, sudah sholat isya itu sebelum isya 4 rakaat, sesudah isya 2 rakaat Pak Ustadz. Sudah subuh, sebelum subuh itu saya sholatnya 2 rakaat Pak Ustadz. Sebelum subuh itu saya sholat 2 rakaat. Terus itu kalau dohor itu 2 rakaat apa 4 rakaat ya Pak Ustadz sebelum kita sholat zuhur itu Pak Ustadz. Ya cuma itu Pak Ustadz pertanyaan saya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apabila sholat di rumah, bukan di masjid, maka sholat qobliyah ba'diyahnya itu
sebelum subuh 2 rakaat. Kemudian duhur, qobliyah, ba'diyah bisa 2 rakaat 2 rakaat, bisa 4 rakaat 4 rakaat. Jadi qobliyah duhur bisa 4 rakaat, bisa 2 rakaat, atau ba'diyah duhur juga bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Kemudian asar tidak ada, maghrib, ba'diyah maghrib itu 2 rakaat, isya, ba'diyah isya 2 rakaat atau 4 rakaat. Demikian Ibu, wallahu taala alam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu penelpon barusan. Untuk pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa hukumnya sholat di masjid yang di balik dindingnya ada kuburannya Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Para ulama menjelaskan ini tentang tidak bolehnya sholat fil makbarah, di pekuburan. Dan pekuburan itu bisa letak kuburannya di depan masjid, di samping masjid, di belakang masjid, atau bahkan mungkin di dalam masjid, semuanya termasuk yang dibolehkan. Antara masjid dengan kuburan mesti dipisah total. Entah pisahnya itu dengan tembok secara khusus, atau dengan gang, atau dibuat selokan, intinya dipisah total antara kubur dengan, yakni kuburan dengan masjid. Adapun kalau menyatu dengan masjid, maka tidak diperbolehkan sholat di masjid yang ada kuburannya. Ini kuburan yang menyatu dengan masjid, atau selokasi, maksud itu selokasi. Umpamanya ada tanah 1 hektar. 1 hektar itu sebagian untuk kuburan, sebagian untuk masjid. Tetapi ini satu lokasi, tidak ada pemisah sama sekali, maka ini nggak boleh. Mau letaknya di depan masjid, di samping masjid, di belakang masjid, maka ini adalah nggak boleh. Harus dipisah total antara masjid dengan kuburan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita sudah melakukan ibadah kepada Allah, tetapi saat menemui masalah, kita minta tolong pada seorang kiai untuk mendoakan dengan membawa sarana atau foto. Karena kita meyakini doa kiai tersebut sampai kepada Allah dan makbul. Apakah itu termasuk syirik, Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tauhid itu mengajarkan agar hati kita totalitas itu bergantungnya kepada Allah SWT. Adapun kita datang kepada orang saleh, jadi orang saleh ini betul-betul saleh, kita yakinkan, kita yakini saleh betul. Salehnya itu jangan sekedar tampilan saleh atau sekedar kiai. Perlu catatan penting, bahwasanya kadang-kadang yang dinamakan kiai ini, ada yang mereka ini adalah dukun atau semi dukun. Sehingga yang kata orang soleh itu adalah orang yang soleh kepada Allah, tauhidnya benar. Dia sunnahnya benar, ahlus sunnah. Orang-orang betul-betul mengikuti sunnah Nabi. Kemudian muamalah dengan masyarakat baik, ini adalah orang soleh. Kita boleh datang kepada orang soleh untuk beliau berdoa kepada Allah SWT, mendoakan kita, berdoa kepada Allah, mendoakan kita, berwasilah dengan doanya orang soleh seperti ini diperbolehkan, dengan catatan hati kita tetap hanya bergantung kepada Allah, dan tidak perlu bawa foto-foto. Bawa foto untuk apa itu foto-fotonya itu? Apalagi foto makhluk hidup, atau foto anaknya, atau foto ya ini istrinya, atau foto perempuan, kasihkan Pak Kiai, nggak boleh. Sangat tidak perbolehkan. Kalau kita datang ke orang yang saleh, betul-betul saleh, yang catatannya tadi saleh itu adalah betul-betul dia tauhidnya lurus, kemudian ibadahnya bagus, muamalahnya dengan masyarakat bagus, ini saleh. Maka berwasilah dengan doanya orang saleh diperbolehkan. Tapi tidak perlu dengan membawa foto-foto atau sarana-sarana yang lainnya. Minta aja dia mendoakan kepada Allah Ta'ala untuk kebutuhan kita atau untuk urusan kita. Itu namanya berwasilah dengan doanya orang saleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Bentar Ustadz. Izin bertanya Ustadz. Apakah benar ucapan seseorang yang mengatakan bahwa tauhid memiliki bagian yang keempat, yaitu tauhid hakimiyah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tauhid hakimiyah itu sesungguhnya masuk dalam tauhid rububiyah atau bisa masuk dalam uluhiyah. Kalau maksudnya hakim itu adalah ini Allah, ini Allah Al-Hakim, kita wajib berkeyakinan Allah Al-Hakim, ini Allah sang pembuat
ini aturan, Allah adalah sang pembuat aturan yang menetapkan syariat, ini halal haram dan seterusnya, maka ini masuknya kepada rububiyah. Kalau maksudnya adalah hakimiyah itu adalah wajibnya kita berhukum kepada Allah SWT, ini maksudnya kepada tauhid uluhiyah. Sehingga orang mereka membagi tauhid tambah yang keempat tauhid hakimiyah, ini termasuk pembagian bid'ah yang tidak pernah para ulama ajarkan. Biasanya ini adalah untuk kepentingan politik. Ini untuk kemudian arahnya mengkafirkan para penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah SWT. Sehingga justru nanti fokusnya adalah ke situ. Semuanya ini sudah masuk dalam pembahasan rububiyah maupun dengan uluhiyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, ada keyakinan jika bayi sakit atau sering sakit, itu dianggap bahwa bayi itu keberatan nama, sehingga perlu ganti nama. Itu bagaimana Ustadz? Ya, dalam agama kita tidak ada ya ini istilah keberatan nama. Penggantian nama itu apabila namanya itu buruk. Namanya itu buruk, nama-nama yang tidak layak, nama yang buruk atau nama yang salah. Umpamanya anak namanya iblis umpamanya. Ini adalah nama yang buruk, perlu diganti. Perlu diganti, jangan sampai dia namanya adalah nama yang buruk, diganti yang baik. Adapun kemudian orang berkeyakinan keberatan kabupaten jeneng, seperti itu adalah keyakinan-keyakinan orang-orang yang tidak paham tentang agama Allah SWT. Dalam agama kita tidak mengenal tentang ini kabupaten jeneng. Jadi kalau ganti nama itu karena namanya salah, atau namanya itulah nama yang mengandung keburukan, atau nama yang terlarang. Namanya siapa? Namanya Allah. Nama anaknya nama Allah. Nggak boleh nama Allah dipakai untuk nama ini anak. Maka diganti yang benar, yang baik. Atau namanya tidak jelek, diganti yang baik. Allah ta'ala alam shawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, apa bedanya asma wa sifat dengan sifat 20? Iya, sifat 20 adalah sifat yang diajarkan oleh Asy'ariyah. Ini orang-orang Asy'ariyah yang mereka membatasi sifat Allah 20, yang sisanya ditakwil-takwil, ditahrif-tahrif. Ini adalah penyimpangan di dalam pembahasan nama dan sifat Allah Ta'ala. Inilah bedanya antara Ahlussunnah dengan firaqud dhalah. Jadi firaqud dhalah itu, firqah-firqah yang menyimpang itu, Jahmiyah. Jahmiyah malah total menolak nama dan sifat. Kemudian Mu'tazilah menetapkan nama tapi menolak sifat. Kemudian Asy'ariyah menetapkan nama, menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian sifat yang lainnya. Sifat yang ditetapkan ada yang 7, ada yang 13, ada yang 20. Sisanya kemudian mereka tolak dengan cara ditahrif, dan inilah penyimpangan. Ahlussunnah adalah menetapkan semua nama, menetapkan semua sifat, karena Allah yang telah menjelaskan kepada kita, Nabi-Nya telah menjelaskan kepada kita, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, tanpa mengadakan tanpa menyimpangkan kepada makna yang sesuai dengan nafsunya, tanpa menggambarkan bagaimananya, dan tanpa yaitu dan tidak melakukan penolakan kepada nama maupun sifat Allah, karena Allah yang telah menetapkan dalam Quran dan dalam sunnahnya. Dan ini lebih detail telah kita pelajari dalam kajian harian kita, yakni kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah pada setiap hari ba'dal asar. Wallahu ta'ala alam shawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, ada keyakinan wanita hamil harus membawa gunting. Hal itu dianggap benteng untuk menolak bala dan musibah. Apa ini termasuk kesyirikan? Ya, Ustadz? ini ada keyakinan Islam khurafat. Kok nggak gunting, kok nggak membawa pistol atau nggak membawa meriam untuk menolak atau keyakinan-keyakinan seperti itu harus ada dalilnya. Kalau enggak itu namanya khurafat. Khurafat mengada-ada, itu hanya gugon Tuhon kata orang itu. Katanya nggak ada dalilnya. Allah ta'ala alam shawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya ingin bertanya, jamaah yang melaksanakan umroh berkali-kali dalam satu kali keberangkatan, misalnya umroh pertama mikot dari Ji'ronah untuk dirinya, besoknya ambil mikot lagi dari Hudaybiyah untuk orang tuanya. Pertanyaan saya, apakah ini
ada contoh dari Rasulullah. Mohon pencerahannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan para ulama, tidak ada umroh berulang-ulang. Umroh itu sekali safar. Jadi sekali safar, maka dia adalah melakukan umroh hanya sekali. Nabi dan para sahabat, mereka sekali umroh itu ya umroh sekali safar, hanya satu kali umroh, tidak umroh berulang-ulang. Adapun hadis Aisyah yang berkaitan dengan yaitu umroh, karena Aisyah adalah waktu terhalang haid, sehingga Aisyah perlu dia kemudian melakukan umroh karena dia tertahan dengan haidnya. Setelah haidnya selesai, maka dia diantarkan saudaranya umroh dari Jirona, kemudian mengerjakan umroh. Dan ini bukan dasar untuk umroh berulang-ulang. Umroh itu adalah sekali safar. Sekali safar adalah satu umroh. Kalau mau umroh lagi ketika dia pulang, kemudian datang lagi ke Mekah untuk dia umroh lagi. Wallahu ta'ala alam shawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, ada ibu hamil yang jika dia melihat sesuatu yang buruk, maka dia mengucapkan amit-amit jabang bayi dengan keyakinan jika dia mengucapkan itu, maka hal buruk itu tidak akan dialami bayinya. Itu bagaimana, Ustadz? Ya, itu semuanya adalah keyakinan-keyakinan khurafat, keyakinan-keyakinan jelek. Yang jelas, kita berlindung dari segala macam keburukan, min syururi anfusina wa min syarri ma khalaq. Kita berlindung dari semua keburukan diri kita, keburukan ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala. Berlindung dari segala macam hal yang buruk. Ini kita doanya kepada Allah SWT, bukan hanya ibu hamil saja, tapi semua kita wajib berlindung kepada Allah dari segala macam keburukan yang ada. Adapun itu adalah ucapan-ucapan yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Seorang muslim dalam kondisi hamil, enggak hamil, laki, perempuan, kita wajib berlindung kepada Allah dari segala macam keburukan-keburukan. Kalau kita melihat ada orang yang buruk, ada orang mabuk, kita satu sisi mengingkari kemabukan dia, mabuknya dia, satu sisi kita kasihan dia terjerumus dalam perbuatan yang haram, sehingga bagaimana kita tumbuh hatinya untuk mendakwai, membimbing, untuk bisa mengeluarkan dari sifatnya tersebut. Demikian Allah Ta'ala alam shawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Ada penelpon dari pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Saya dari Ibu Nur. Iya, Ibu Nur dari mana? Kepulauan Riau. Ya, silakan Saya Ibu. mau nanya, apakah nama itu nanti terpengaruh sewaktu kita dipanggil di Padang Mahsyar nanti? Misalnya nama senior, ada anak saya namanya Dewi. Apa boleh? Apa gitu? Ya, bismillah. Udah, Bu? Cukup Ibu. Iya. Cukup pertanyaannya ya. Iya. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam riwayat diterangkan bahwasanya besok ketika kita dipanggil oleh Allah Ta'ala akan dipanggil dengan nama kita yang terbaik. Dia dipanggil dengan nama yang terbaik. Ini panggilan nama yang terbaik bagi kita. Sehingga berkaitan masalah nama, hendaknya kita juga yaitu memberikan nama-nama yang baik untuk kita, anak-anak kita, atau mengganti nama yang tadinya buruk menjadi nama yang baik. Dan yang penting adalah bagaimana kita memperbaiki amal kita. Memperbaiki adalah amal kita. Yang jelas kita akan dipanggil dengan nama terbaik kita yang berkaitan juga dengan perbuatan kita apabila kita dalam keadaan berbuat yang baik. Adapun namanya bagus, kemudian tetapi amalnya syirik, amalnya kufur, amalnya nifak, maka nama yang baik tidak akan berpengaruh bagi dia. Sehingga yang terpenting adalah setelah kita memberikan nama kita yang baik-baik, adalah bagaimana kita betul-betul mewujudkan dalam kehidupan kita dengan amal-amal saleh, keimanan yang benar, tauhid yang benar dengan amal-amal saleh yang kita lakukan. Sehingga kita akan betul dipanggil dengan hakikat kebaikan yang telah kita yaitu lakukan. Secara umum Allah akan panggil ya ayatun nafsul mutmainnah, ya nafsu tayyibah, wa nafsu yang baik, wa jiwa yang bagus, wa jiwa yang baik, yang tenang. Ini adalah panggilan yang menyenangkan, yang bagus bagi orang-orang mereka selama hidupnya tenang dalam mentaati Allah, tenang dalam mengimani Allah, tenang dalam yaitu kebaikan.
Adapun orang-orang yang mereka buruk akan dipanggil dengan ya ayat Tuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jorok, wahai jiwa yang jelek. Sehingga yang paling penting, yang terpenting pertama adalah mempersiapkan amal-amal kita menjadi amal yang baik, tauhid kita, amal soleh kita, dan kita persiapkan. Adapun nama, maka hendaklah kita berusaha untuk memiliki nama yang baik yang sesuai dengan kaidah syariat. Kaidah syariat tidak menyelisih, yakni penamaan dalam masalah kaidah syariah ini. Wallahu ta'ala alam shawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Ada penelpon dari pemirsa, kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Pak Basarkum di Sorong. Masya Allah. Silahkan Pak pertanyaannya. Mau tanya ini Pak Ustadz, sholawat Nabi yang benar itu yang bagaimana? Pertama tuh. Yang kedua, itu berjanji itu atau sholawat Nabi atau bukan? Ya, Oke. bismillahirrahmanirrahim. Ya. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat Nabi intinya itu ada salawat dan ada salam. Itu bisa kita Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau Allah sholli wa salim. Ada salawat dan salam. Allahumma sholli wa salim, sallallahu alaihi. Itu adalah salam yang diajarkan kepada kita. Karena ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Kita supaya salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling sempurna salawat adalah salawat Ibrahimiyah yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Salawat Ibrahimiyah itu salawat yang kita baca pada waktu tahiyatul masjid, pada tahiyat yang akhir. Tahiyat salat kita, tahiyat yang akhir, bacaan tahiyat. Ada salawat Ibrahimiyah, itu salawat yang terbaik. Adapun salat-salat yang dikarang oleh manusia, salat itu terkadang banyak unsur hulunya. Banyak unsur, yaitu ada unsur syiriknya, hulunya kepada Nabi, sehingga redaksi yang bertentangan dengan ajaran, yakni Islam, ajaran tauhid dan ajaran sunnah. Termasuk masalah keutamaan salawat. Seperti umpamanya ada yang membuat keutamaan yang, dan ini keterlaluan sekali. Barang siapa membaca salawat Fatih, maka satu kali membaca lebih utama dibandingkan dengan menghatamkan Quran, yaitu 6.000 kali. Ini keterlaluan sekali. Seumur-umur saja mungkin orang belum pernah khatam Quran 1.000 kali, ini baca salawat Fatih sekali lebih utama dibandingkan dengan baca khatam Quran 6.000 kali. Ini seringnya banyak salawat-salawat bid'ah yang bertebaran, bahkan berisi kesyirikan. Maka tinggalkan semua salawat yang dibuat-buat yang tidak ada tuntunannya itu, kemudian mencukupkan dengan salawat yang diajarkan Rasulullah SAW, yang di situ adalah intinya adalah bagaimana kita banyak-banyak salawat, salam kepada Nabi, itu tanda kecintaan kita kepada Rasulullah. Yang kita ingkari bukan salawatnya, yang kita ingkari salawat yang mengandung syiriknya kepada Rasulullah, atau salawat yang mengandung kesyirikan kepada Allah Ta'ala, dengan menjadikan Nabi sekedudukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cukupkan Bapak sekalian dengan salawat yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat pun orang Arab, pandai berbahasa Arab, ketika turun ayat tentang perintah salawat, tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik, bagaimana kami bersalawat kepada engkau? Lalu Nabi ajarkan bagaimana salawat yang benar kepada para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Sehingga mantapkan kita mencukupkan dengan salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Ada telepon dari pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana Bapak? Dari Muhammad Abdul di Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Masya Allah. Silakan pertanyaan Bapak langsung saja. Begini Pak Ustadz, apa benar hormat dengan cara membungkuk-bungkukkan badan itu termasuk perbuatan syirik katanya itu? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ya, cukup Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan penghormatan dengan cara rukuk dan sujud, ini tidak diperbolehkan.
rukuk dan sujud ini hanya boleh kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada makhluk kita tidak boleh rukuk, tidak boleh kita sujud, siapapun makhluk tersebut. Bahkan Nabi pun ketika mendapatkan penghormatan dengan sujud, Nabi ingatkan kepada Mu'adz bin Jabal yang baru keliling dari berbagai tempat yang dia melihat orang-orang Nasrani itu sujud kepada para pendeta mereka. Maka pikirannya Nabi lebih layak untuk disujudi dibandingkan dengan mereka. Maka Nabi ingatkan, seandainya aku merintahkan seorang untuk sujud, la'amartul mar'ah antas judali saujiha. Aku akan perintahkan perempuan istri untuk sujud kepada suami, tapi nggak boleh sujud kepada makhluk. Adapun dungkuk-dungkuk sedikit, ya nggak sampai rukuk, apalagi sujud. Ya mudah-mudahan termasuk yang tidak terlarang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tidak yang terlarang adalah sampai rukuk atau sampai sujud. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Baik, para pemirsa sekalian, pertemuan pada kesempatan sore hari ini kita cukupkan. Dan bagi para pemirsa sekalian yang pertanyaannya belum terjawab, insya Allah akan dijawab di pertemuan yang akan datang, yaitu di hari Jumat sore, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustadz Afifi yang telah memberikan materi serta menjawab pertanyaan dari para jamaah sekalian. Kami undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.